Perkenalkan, nama saya Alif Maulana. Perkenalkan, saya dengan Adisya oleh Fuji Rahmadini. Halo, perkenalkan, aku Angelifan Gertanu Wijaya. Nama saya Katerina Sonia Gloria Johansyah. Hai, perkenalkan nama saya Injili Ratu. Perkenalkan, nama saya Katarina Melinda Citra Hulu. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafegi Brazariti Basari. Perkenalkan, nama saya Tiara Aisaura. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Masalah-masalah yang dihadapi Pancasila dikaitkan dengan hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak kita untuk berpikir sejenak. Sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kemusyawarahan menjadi landasan dalam menghormati HAM sekaligus menjalankan demokrasi. Namun, jika kita melihat kondisi saat ini, masih terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kita masih menemukan kasus pelanggaran HAM, ketidakadilan hukum, hingga praktik demokrasi yang belum sepenuhnya mencerminkan semangat Pancasila. Melalui presentasi ini, kami akan membahas hubungan antara Pancasila, HAM, dan demokrasi, berbagai tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Selanjutnya, saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan pengertian Pancasila, HAM, dan demokrasi. Sebelum membahas permasalahan yang ada, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar dari ketiga hal ini. Pertama, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini melekat pada setiap individu dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Di Indonesia, perlindungan HAM juga dijamin dalam UUD 1945. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi. Sistem pemerintahan yang memberikan kesepakatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam memberikan keputusan. Demokrasi juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, persamaan hak, dan keadilan. Ketiga konsep ini saling berkaitan karena pelaksanaan HAM dan demokrasi di Indonesia harus dilandaskan oleh nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana hubungan Pancasila dengan HAM dan demokrasi. Terima kasih Saudari Tiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan HAM maupun demokrasi. Jika kita melihat sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Poin selanjutnya terdapat di sila kelima, yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya, setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah seharusnya memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, demokrasi itu sendiri berlandaskan sila keempat yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi menurut Pancasila tidak hanya berfokus pada suara terbanyak, tetapi juga mengutamakan kepentingan bersama dan menghargai setiap pendapat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Dalam penerapannya masih terdapat berbagai permasalahan HAM di Indonesia. Salah satu contohnya adalah masih adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Selain itu, masih ditemukan kasus kekerasan yang melibatkan aparat maupun masyarakat. Kebebasan berpendapat juga terkadang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika penyampaian aspirasi tidak selalu mendapatkan ruang yang aman. Permasalahan lainnya adalah penegakan hukum yang belum selalu dirasakan adil oleh seluruh masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Dampaknya tentu cukup besar, mulai dari menurunnya rasa keadilan di masyarakat, berkurangnya kepercayaan kepada pemerintah, hingga bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi salah satu prinsip utama dalam Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. Selain persoalan HAM, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan demokrasi. Salah satunya adalah praktik politik uang pada saat pemilu yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Selain itu, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial seringkali memicu konflik di tengah masyarakat. Perbedaan pilihan politik juga dapat menyebabkan
polarisasi apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Di sisi lain, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, serta praktik korupsi yang masih terjadi menjadi tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Akhirnya, kepentingan rakyat tidak selalu terwakili secara optimal dan kualitas pemerintahan dapat menurun. Untuk memahami permasalahan tersebut dengan lebih jelas, kita dapat melihat beberapa contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam bidang hak asasi manusia, masih terdapat kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kekerasan saat penyampaian aspirasi, serta beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih menjadi pusat perhatian masyarakat. Sementara itu, dalam demokrasi, kita masih menemukan praktik politik uang pada pemilu, penyebaran berita palsu atau hoax, serta kampanye yang memecah belah masyarakat. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan komitmen bersama agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi, kita juga perlu memahami faktor penyebabnya. Beberapa penyebab utama antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum yang belum konsisten, kepentingan politik yang terkadang lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, rendahnya pendidikan politik, serta pengaruh media sosial yang dapat menyebabkan informasi tanpa verifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat upaya yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah memperkuat pendidikan Pancasila sejak dini, meningkatkan penegakan hukum secara adil, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai HAM, menolak politik uang dan korupsi, menggunakan media sosial secara bijak, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dalam melindungi hak asasi manusia, sekaligus menjadi landasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Walaupun hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan seperti pelanggaran HAM, politik uang, penyebaran hoaks, maupun ketidakadilan hukum, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mengamalkan Pancasila bukan hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk kita sebagai mahasiswa. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, bersikap jujur, menjaga persatuan, dan menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan menghargai hak setiap warga negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua.